Ya, yang pasti sih untuk bertemu dengan anak pakai syarat-syarat tuh susah banget ya. Karena menurut saya itu kan memang sudah diputuskan oleh pengadilan, ya sudah tinggal jalanin aja, nggak usah pakai syarat-syaratan gitu loh. Ya kan? Itu kan haknya Ruben untuk ketemu, dan juga pastinya anak-anaknya juga harusnya sih masih memiliki keinginan bertemu dengan ayahnya. Kenapa dikasih syarat-syarat gitu? Ya, Jatuhnya apa ya, ini keegoisan ya salah satu orang tua ya. ya, menganggap ini kepentingan anak-anak kok. Iya, jadi kalau kayak begini ya, semua harus ada syaratnya dan lain sebagainya. Itu tuh jatuhnya jadi kayak memang sengaja diciptakan sebuah situasi supaya ya memang menjadi sulit gitu. Ini yang sebenarnya harusnya juga disadari, kondisi ini tuh tidak boleh terjadi semua orang. Coba dibalik deh. Kalau misalnya Sarwenda yang dikasih syarat oleh Ruben untuk ketemu sama anak-anaknya, itu rasanya gimana Mas Arwenda? Ya kan, udah putusan pengadilan, ya udahlah terima aja dan jalanin aja gitu. Padahal kan kemarin momen ulang tahun di tanggal 15 itu sendiri yang artinya yang ditunggu-tunggu anak-anak hadir, namun Wenda tidak memberikan. Ya, jadi itu tadi pasti sangat mengecewakan ya. Itu adalah momen dimana Ruben ingin berkumpul dengan anak-anaknya, ya sayangnya hanya Onyo yang datang, dan pastinya dengan teman-temannya Ruben relasinya semua pasti akan berbeda kalau kalian juga hadir. Itu kan jadi momen yang luar biasa. Oke, Kak Adit, lihat gak kalau tetap tetap dengan ketegarannya Ruben, walaupun sebenarnya itu momen yang paling ditunggu tapi ada syarat, tapi Kak Adit lihat besokannya Ruben masih tetap hadir di sidang mediasi dengan segala macam bentuk ketegaran, walaupun sempat sedikit berkaca-kaca ya Kak Adit ya gitu. Ya, Ruben itu sebenarnya sudah sampai pada titik pasrah. Dia udah merasa kayak ya sudahlah gitu. Kalau memang Allah mengizinkan dia bertemu dengan anak-anaknya, pasti dia terus berjuang. Kalau memang ini dia harus menghadapi begitu banyak kendala, ya sudahlah. Ruben sudah sampai titik sangat tenang, dan ya bahkan sampai titik capek ya. Dan ini dia nih ya, dia sampai bilang ke saya tuh, aku kayaknya pengen berendiri dari entertain ya kan. Dia pengen tinggal entah di Madinah atau di mana, ya mungkin dia tetap jualan secara online karena itu cukup untuk dia ya, hasil dari jualan online itu. Dan dia kayaknya dengan segala macam sorotan terhadap dirinya gitu kan, terus yang dia inginkan hanya bertemu anak tapi melebar kemana-mana gitu, itu bikin dia capek. Oke, Kak Adit, meninggalkan dunia entertain yang sudah membesarkan nama Ruben pasti kan butuh pertimbangan yang panjang sekali, berat banget gitu. Ya, Apa ini titik udah di titik terendahnya Ruben? ya Ruben tuh udah sampai titik yang sangat lelah, dengan berbagai macam sorotan media, lelah dengan berbagai macam drama yang terjadi ya. Jadi dia merasa kayak dia tuh harusnya mungkin pensiun lebih cepat ya. Dia pengen lebih slow living, dan dia pengen benar-benar menjalani kehidupan secara lebih religius ya. Jadi tidak diganggu sana sini gitu, tidak dengan pemberitaan yang terus menerus, kemudian tiba-tiba menjadi sebuah drama-drama yang berkelanjutan, itu melelahkan. Sampai dia juga bilang, aku tuh ke mall aja udah malu Kak Adit gitu. Ya kenapa, aku merasa semua orang tuh kayak udah tahu apa ya, kayak ditelanjangin gitu ya, dengan segala macam rumor-rumor tentang seolah Ruben sakit ini dan lain sebagainya. Jadi tuh mentalnya Ruben tuh udah mentok banget. Tapi di sisi lain untungnya sebagai seorang mualaf yang benar-benar dia berusaha untuk benar-benar mendekatkan diri pada Allah, membuat kajian-kajian ya, di rumahnya setiap Kamis gitu. Dan dia pergaulannya juga udah betul-betul dengan insya Allah orang-orang soleh, dengan ustadz, dengan habib dan lain sebagainya. Dia udah sampai pada titik pasrah dan pengen menikmati hidupnya gitu. Jadi ya seperti yang Ruben sampaikan di salah satu podcast kan, dia 10 juta aja sebenarnya cukup buat dia gitu. Ya kan? Artinya dengan jualan online yang selama ini dia lakukan, dengan
penghasilan yang cukup tinggi sebagai salah satu influencer dengan penghasilan terbesar dari jualan affiliate. Dia bisa jualan di mana aja, ya kan? Dia nggak mesti dari stasiun TV misalnya, dia bisa jualan online di Madinah kayak di mana gitu, sampai dia menjalankan ibadahnya itu udah sampai titik itu tuh Ruben. Dari dunia entertain. Dibilang sedih ya, barangkali memang sudah saatnya ya Ruben memang perlu istirahat sih. Jadi dia memang nggak pengen lagi ada gonjang ganjing dalam hidupnya. Dia harus menyelamatkan mentalnya sendiri. Jadi kalau itu sebuah pilihan ya kita nggak tahu nextnya mungkin Ruben akan kembali, tapi dia butuh waktu, butuh space untuk dirinya sendiri gitu. Dan untungnya dia mendekatkan diri dengan agama, jadi nggak ada masalah. Mungkin Kadit kan ketika di persidangan itu kan mungkin terlihat Ruben mungkin sudah capek dengan keadaan sampai ogah lah memberi salam ke Sarwa datang ngasih pemberitaan selama ini. Ini kan salah satu hal yang wajar nggak sih kalau Adit melihat Ruben yang sudah lelah dengan situasi yang ada, dengan framing yang ada mungkin. Ya, jadi kalau menurut saya apa yang dilakukan Ruben di persidangan mungkin ya dia merasa memang harus menjaga jarak. Ya, dia memang sudah merasa bukan waktunya untuk beramat tamah gitu ya. Ya, jadi ya Ruben pasti punya pertimbangan kenapa dia harus bersikap seperti itu. Kecewa pasti. Kenapa sih harus ada syarat-syarat untuk bertemu dengan anak? Gitu. Ya wajar sih, semua orang juga akan merasa seperti itu ya. Ketika ingin menemukan anak yang sudah diputuskan oleh pengadilan ingin berbagi hari tapi dikasih syarat juga, nah ya agak beres-beres ini urusannya. Sampai dengan pertambahan usianya Ruben Onsu ini tadi udah seperti apa sih tanggal 15 kemarin itu, apa yang berubah, apa yang Ruben lebih bijak pasti, lebih bijaksana pasti, lebih dewasa, lebih tenang. Dan dia sudah sampai pada titik pas. Jadi ya menurut saya udah cukup pilihan sikap yang tepat. sedikit dan cepat Iya. tanpa perlu beramah-tamah. Iya. Kadit, nih Pak Haji kan ada niatan untuk membuat sebuah majelis mualaf. Gimana respon dari Kadit sendiri? Oh luar biasa itu kalau memang itu terwujud, insya Allah ya Ruben memang pergerakannya sekarang lebih kepada seperti membangun masjid, sekarang membangun lagi sentra edukasi siar Islam di Bogor, kebetulan bersama-sama saya ya untuk rumah tahfiz Quran dan sebagainya, apalagi kemudian nanti akan ada juga majelis mualaf, itu masya Allah sekali. Ruben akan jadi orang yang memotivasi banyak orang